Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Iren Sinaga dari Prodi S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di video kali ini, kakak akan menyampaikan tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Adik-adik tahu kan, lingkungan sekitar itu apa? Dan gimana cara menjaganya dengan baik dan disiplin? Agar setiap lingkungan yang kita lewati, yang kita pandangi, itu terjamin bersihnya tanpa ada kotoran. Oke, mari kita simak video ini. Yang pertama yaitu kakak sedikit jelasin tentang lingkungan. Lingkungan itu apa? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Jika adik-adik berada di sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman, bapak ibu guru, serta karyawannya, dan semua orang yang ada di sekolah. Juga berbagai jenis tumbuhan yang ada di kebun, serta hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja, kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitarnya. Seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar, peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang. Next, selanjutnya yaitu syarat-syarat lingkungan agar tetap sehat. Bagaimana sih caranya? Di sini ada 3, yaitu yang pertama keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Kalau sudah pasti kebersihannya, dimasak dengan suhu 1000 derajat Celcius, sehingga bakteri yang di dalam air tersebut mati. Yang kedua yaitu keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan. Contohnya, oksigen dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh. Contohnya zat CO2, zat karbon dioksida. Yang ketiga yaitu keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Lanjut, apa itu sampah di lingkungan sekitar? Berdasarkan sumbernya, sampah dibagi menjadi, yang pertama yaitu sampah alam. Adalah sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami seperti daun-daun kering, di hutan yang terurai menjadi tanah, di luar kehidupan liar. Sampah-sampah ini dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman. Yang kedua yaitu sampah konsumsi, merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang. Dengan kata lain adalah sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah ini, sebagai contoh sampah konsumsi adalah tangkai atau daun singkong pepaya, kangkung bayam, kulit terong, wortel, labu siam, ubi, singkong, kulit buah-buahan, nanas, pisang, nangka, daun pisang, semangka, ampas kelapa, sisa sayur atau lauk pauk, dan sampah dari kebun. Jenis sampah ini merupakan sampah yang umum di pikiran manusia. Hal ini disebabkan kebiasaan manusia dalam proses kehidupan sehari-hari sebagai penghasil sampah. Meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini pun masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses perkembangan dan industri. Penjelasan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis sampah pada lingkungan. Yang pertama ada sampah padat atau anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan anorganik. Contohnya, bahan-bahan anorganik adalah bahan logam, plastik, kaca, karet, dan kaleng. Sifat sampah anorganik adalah tahan lama dan sukar membusuk. Sampah ini tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Apabila dibuang sembarangan, sampah anorganik dapat menimbulkan pencemaran tanah. Yang kedua yaitu sampah basah atau kita bisa disebut organik. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan organik. Sifat sampah organik adalah tidak tahan lama dan cepat membusuk. Biasanya sampah jenis ini berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah sayur-sayuran, buah-buahan, yang membusuk, sisa nasi, daun, dan sebagainya. Sampah
Organik mudah diuraikan mikroorganisme tanah, hanya saja jenis sampah akan menimbulkan bau kurang sedap jika tidak dikelola dengan baik. Next, kita masuk ke cara pengelolaan sampah pada lingkungan. Ada 3 cara nih adik-adik. Yang pertama yaitu pisahkan sampah sesuai jenisnya. Pisahkanlah 2 tempat sampah yang berbeda di rumah yang dikhususkan untuk setiap jenis-jenis sampah. Kalian pasti sudah tahu, sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam, seperti sisa makanan atau daun. Dengan kata lain, semua sampah yang dapat terurai dengan mudah adalah sampah organik. Sementara sampah plastik, karet, kacak, dan kaleng masuk ke dalam kategori sampah anorganik. Yang kedua yaitu pengelolaan sampah berbahaya. Pisahkan sampah-sampah berbahaya untuk dibawa ke pusat daur ulang. Petugas pusat daur ulang pasti tahu cara untuk mendaur ulang sampah berbahaya agar tidak merusak lingkungan. Untuk barang-barang elektronik yang sudah tidak terpakai alias menjadi sampah, kamu dapat mengembalikannya ke perusahaan yang memproduksinya agar dapat diproduksi kembali untuk didaur ulang kembali kalau memang itu masih bisa ya adik-adik. Yang ketiga yaitu reduce, reuse, and recycle. Budayakan gaya hidup reduce, reuse, and recycle ini atau biasa dikenal dengan 3R. Dari diri kamu, biasakan untuk mengurangi pemakaian plastik atau bahan-bahan lain yang sulit terurai. Untuk menghemat penggunaan plastik, kemudian jangan lupa memanfaatkan barang-barang bekas agar bisa digunakan kembali, seperti pemanfaatan botol plastik bekas untuk dijadikan pot tanaman. Itu hanya salah satu contoh saja ya adik-adik. Masih banyak lagi barang-barang bekas yang bisa digunakan kembali dengan ide kreatif adik-adik. Kita masuk ke penjelasan yang terakhir. Dampak membuang sampah sembarangan di lingkungan. Apa sih dampaknya, Kak? Nah, sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Membuang sampah sembarangan merupakan hal yang sering kita lakukan, padahal tidak jauh dari tempat itu ada tempat sampah. Sampah yang di pinggir jalan lebih banyak daripada sampah di tempat sampah itu sendiri. Akibatnya membuang sampah sembarangan tentu saja mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dianggap sepele dalam lingkungan sekitar. Sampah-sampah itu seharusnya dibuang ke tempat sampah, biar nanti diangkut petugas pengangkut sampah yang nantinya dibawa ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Sampah yang ada di TPA nantinya diolah atau dihancurkan dibentuk kembali menjadi bahan yang berguna. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah sampai yang tertinggi, mendatangkan berbagai penyakit, dan dapat mencemari lingkungan. Maka dari itu, mulai sekarang marilah kita membiasakan diri untuk tidak membuang sampah dengan sembarangan. Oke adik-adik, demikian penjelasan singkat dari kakak tentang pentingnya menjaga lingkungan. Semoga bermanfaat dan dapat adik-adik lakukan di lingkungan adik-adik sendiri ya. Untuk di masa pandemi ini, adik-adik tetap menjaga kesehatan dan menjaga pola makan dengan teratur, menjauhi kerumunan, tetap memakai masker. Stay healthy!